Halo sahabat Manuskrip Papua, Shalom semuanya. Selamat datang kembali di saluran YouTube Manuskrip Papua. Indonesia lebih buruk dari setan itu sendiri. Karena sejahat-jahatnya Lucifer, itu dia tahu batas, dia tahu aturan. Bagaimana mungkin mereka tidak mengawal? Hal ini juga membuktikan bahwa gubernur bupati yang ada di atas tanah Papua ini hanya boneka-boneka yang tidak berguna, sampah. Memang kamu tuh bodoh, tidak punya kemampuan. Kamu tuh boneka Jakarta. Otak kamu itu ya otak udang, jadi hanya selalu pikir itu yang penting kau aman, yang penting kau makan, yang penting kau berperusut, tidak penting dengan rakyat makan kah tidak, alam berusaha kah tidak, itu tidak penting bagi Anda. Rakyat Papua ini juga terlalu bodoh sekali. Dia masih mengharapkan bahwa sesuatu kebaikan itu akan datang dari iblis. Karena mengharapkan Indonesia itu sama saja dengan mengharapkan kebaikan, suatu kebaikan itu datang dari iblis. Kau tidak mengasihi orang Papua, dan itu terbukti. Ali Murtopo pernah mengatakan bahwa kami tidak butuh manusia Papua yang kulit hitam, karat baraki, monyet itu. Kalau kamu mau merdeka, pergi merdeka di planet lain sana, karena Papua ini adalah milik Indonesia. Sejak kapan Papua ini menjadi milik Indonesia? Keperuntukan dana otsus itu tidak disalurkan kepada orang asli Papua. Tetapi dana-dana tersebut disalahgunakan, diselewengkan. Anehnya juga sudah bukti kejahatan di Indonesia sudah terlalu banyak. Tapi rakyat Papua ini percaya saja. Manuskrip Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Kurang bukti apa lagi Indonesia kau mengelak? Berapa bukti pun selama ini rakyat Indonesia atau Nusantara dengan Jakarta tidak pernah percaya kepada orang Papua. Tetapi bukti terakhir ini datang dari KPK yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan keperuntukan dana otsus itu tidak disalurkan kepada orang asli Papua. Tetapi dana-dana tersebut disalahgunakan, diselewengkan. Tetapi hal tersebut bagi orang Papua tidak kaget. Karena dari awal kehadiran Indonesia tersebut sudah sangat tidak beradab. Bagaimana rakyat Papua bisa simpati, sementara cara masuknya saja itu sudah sangat biadab, di mana masuk dengan cara membubarkan negara yang sudah ada. Membubarkan itu sudah kejahatan yang sangat luar biasa. Belum lagi PEPRA yang harusnya satu orang satu suara, kamu lakukan musyawarah. Kemudian musyawarah yang kamu maksudkan di situ juga, dari 800.000 orang rakyat Papua yang ada, kamu hanya memilih 1.025 orang. Dan dari 1.025 orang, itu hanya 400 orang asli Papua. Dan selebihnya itu adalah orang-orang Nusantara. Jadi PEPRA itu pun belum bisa disebut sebagai ajang di mana rakyat Papua menentukan nasib sendiri. Dan itu lebih pasnya adalah orang Nusantara menentukan nasib orang asli Papua. Terlalu biadab sekali. Hanya demi kekayaan alam di Papua kau menghalalkan segala cara untuk kau duduki di atas tanah Papua. Indonesia lebih buruk dari setan itu sendiri. Karena sejahat-jahatnya Lucifer, itu dia tahu batas, dia tahu aturan. Terbukti di mana pada saat iblis mau mencobai Ayub, dia harus lapor kepada Tuhan. Ngapain dia lapor kepada Tuhan kalau dengan lapornya kepada Tuhan itu tidak merubah status iblis menjadi malaikat atau dari neraka dipindahkan ke surga? Tetapi kenapa dia harus lapor, minta izin untuk dia harus menguji Ayub? Ya. Jadi sejahat-jahatnya iblis, dia tahu aturan, dia masih beradab, dia perlu minta izin, dia tahu dia punya wilayah kerjanya seperti apa. Berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia dia tidak tahu dia punya wilayah itu dari mana ke mana. Sudah tahu wilayah Indonesia itu sudah dipisahkan pada tahun 1910 melalui perjanjian Batavia, bahwa wilayah Hindis Belanda dengan wilayah Guinea Belanda itu sudah dipisahkan dari tahun sana. Jadi tidak ada alasan untuk kau mengklaim Papua ini kau punya. Kalau tidak rakus, mau bilang apa? Anehnya juga sudah bukti kejahatan di Indonesia sudah terlalu banyak. Tapi rakyat Papua ini percaya saja apa yang Jakarta bicara. Rakyat Papua ini juga terlalu bodoh sekali. Dia masih mengharapkan bahwa sesuatu kebaikan itu akan datang dari iblis.
Karena mengharapkan Indonesia itu sama saja dengan mengharapkan kebaikan, suatu kebaikan itu datang dari iblis. Kalau tidak mengasihi orang Papua, dan itu terbukti, Ali Murtopo pernah mengatakan bahwa kami tidak butuh manusia Papua yang kulit hitam, karat baraki, monyet itu. Kalau kamu merdeka, pergi merdeka di planet lain sana, karena Papua ini adalah milik Indonesia. Sejak kapan Papua ini menjadi milik Indonesia? Kemudian kejahatan lain adalah penyelenggara PPRA itu sendiri. Itu bukan di penyelenggaranya itu negara netral atau pihak ketiga. Tetapi bagaimana Anda salah satu pihak yang berkepentingan di sini, Indonesia mau menjadi penyelenggaranya. Sehat tidak ini? Bagaimana mungkin hasilnya bisa netral kalau penyelenggaranya juga adalah para pihak yang bersengketa? Itu bagian-bagian dari Indonesia menghalalkan segala cara untuk menduduki tanah Papua. Saya belum lagi bilang pada saat awal pendudukan itu pun sambil membunuh, mencuri dan membinasakan. Belum lagi setelah kedudukannya itu sudah dia sudah mendapatkan karpet merah. Ada alasan pembenar untuk menghabisi orang Papua dan mengeruk seluruh kekayaan alam yang ada di atas tanah Papua sambil memiskinkan orang Papua. Nah, sehingga terbukti dan juga membuat bodoh orang asli Papua. Dan hal tersebut terbukti bahwa ketika anggaran-anggaran ini disalahgunakan, bahwa bupati dan gubernur ini semua orang-orang asli Papua. Tapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Bagaimana mungkin mereka tidak mengantisipasi? Bagaimana mungkin mereka tidak mengawal? Hal ini juga membuktikan bahwa gubernur bupati yang ada di atas tanah Papua hanya boneka-boneka yang tidak berguna, sampah. Hanya dipasang untuk kampanye internasional bahwa di Papua itu sudah dipimpin oleh orang-orang Papua. Apa gunanya kalau Papua ini dipimpin oleh orang-orang yang bodoh-bodoh semua? Ya. Apakah kamu gubernur bupati kamu membantah bahwa apa yang saya bilang ini salah? Kalau salah, kenapa kamu tidak punya kemampuan untuk bisa memastikan bahwa penyaluran dana ini tepat sasaran dan sesuai keperuntukan? Hal ini kecolongan terjadi karena memang kamu tuh bodoh, tidak punya kemampuan. Kamu tuh boneka Jakarta. Sehingga tidak heran kalau sudah banyak pelanggaran, sudah banyak kejahatan, tapi ya otak kamu itu ya otak udang. Jadi hanya selalu pikir itu yang penting kau aman, yang penting kau makan, yang penting kau berperut pada tidak penting dengan rakyat makan kah tidak, alam berusaha kah tidak, itu tidak penting bagi Anda. Jadi kesimpulan orang Papua terhadap Indonesia, harimau berbulu domba. Apalagi rakyat Papua sudah diinabobokan dengan gula-gula politik, dengan pemekaran, dengan jabatan, dengan pegawai negeri dan lain sebagainya. Dia sudah tidak mau tahu lagi, dia lupa daratan. Dia tidak sadar kalau dia sekarang sedang ada di dalam panci yang mendidih, seperti kodok di panci yang mendidih. Awalnya itu dia merasa nyaman karena hangat, panas-panas kuku, itu memberikan kenyamanan. Ketika dia terlena, saat itulah air mendidih dan mematikan katak di dalam panci yang mendidih. Demikian juga dengan orang Papua. Orang Papua tidak sadar kalau kamu itu ada. Awalnya kamu merasa nyaman karena dapat gaji dan segala macam, tapi akhirnya kamu akan mati berdiri di situ, mati kaku di situ. Jika gubernur dan bupati ini punya nurani sedikit saja, Anda tidak akan membiarkan menari di atas penderitaan rakyat Papua. Rakyat ada menderita sampai dapat tangkap, dan ada satu rakyat Papua yang ditangkap, dia katakan bahwa saya tidak lari, dan itu sudah menjadi satu lagu. Apakah nuranimu tidak tersentuh sedikit pun kah? Atau kau bukan manusia ini? Kalau sekiranya kau manusia, itu hati nurani itu akan tersentuh. Kau akan lakukan segala sesuatu untuk melindungi rakyat dan alam Papua ini. Mulai kepada rakyat Papua, jangan terlena dengan gula-gula politik. Sebentar lagi kamu akan direkrut menjadi pegawai negeri segala macam, dimasukkan di dalam panci yang mendidih supaya kamu mati semua, mati berdiri di panci air yang mendidih di situ. Dan juga pejuang, 64 tahun ini kamu sudah melokalisir masalah Papua. Ini menjadi masalah Indonesia, rumah tangga Indonesia. Baru kamu bingung bagaimana mau keluar. Setelah kamu talingkar dengan jurisdiksi hukum-hukum Indonesia, baru kamu bingung bagaimana mau keluar. Ini kan kamu punya kesalahan, ini kamu punya kejahatan juga.
yang mengakibatkan rakyat menderita berkepanjangan ini. Jadi pejabat, bupati, gubernur kamu bertobat. Dan rakyat juga kamu sadar, jangan bodoh. Dan pejuang, kamu juga jangan piara kamu kebodohan tersebut. Sadar, kamu sudah keluar dari rel. Dengan metode yang kamu tempuh 64 tahun tidak ada hasil, yang tidak akan ada hasil. Nah, salah jalan itu pas tinggal baru ambil posisi yang benar supaya bisa lebih cepat mengakhiri penderitaan berkepanjangan ini. Mau mengharapkan dari bangsa yang biadab ini akan datang kebaikan bagaimana? Kurang bukti apa lagi? Setiap ada masalah saja kepada yang lain itu dia bisa duduk semeja bicara seperti Aceh. Masalah yang sama dengan Aceh dia bisa bicara, dengan bangsa lain dia bisa duduk bicara. Tapi dengan Papua kenapa dia tidak bisa duduk bicara? Karena dia anggap bahwa harkat dan martabat bangsa Papua terlalu rendah sama dengan hewan. Sehingga tidak layak untuk duduk semeja dengan mereka. Karena kalau mereka duduk dengan orang Papua satu meja itu dianggap sama dengan mereka duduk dengan hewan yang derajatnya lebih rendah. Sehingga dengan mereka duduk dengan orang Papua itu harga diri langsung jatuh. Terus kau masih percaya, kau masih berharap bahwa kebaikan itu akan datang dari bangsa ini? Ya. Ini semua pembiaran, ini semua by system. Jadi apa yang fakta yang terungkap oleh KPK itu apa suatu kebetulan. Tapi semua kemiskinan yang ada, semua rakyat Papua yang terpinggir, perampasan tanah, kerusakan alam, dan hari ini eksplorasi tanah, perampasan tanah dan segala macam. Ini semua by system. Rakyatnya dimiskinkan dulu, rakyatnya dibodok dulu, ada di dalam keadaan tak berdaya, baru ambil barang-barang kepunyaannya, miliknya. Itu strategi orang kuat untuk mengambil barang milik orang lain itu seperti begitu. Sehingga saya harap gubernur, bupati, camat, rakyat Papua yang ada di atas tanah Papua, pejuang-pejuang yang tak putar tidak jelas 64 tahun ini, kamu sadar, bersatu, ambil jalan yang tepat, jangan bersatu di tempat yang salah, jalan yang salah. Kamu bersatu tapi di jalan yang salah untuk apa juga? Sama saja, kamu akan takut dari situ terus. Temukan jalan yang benar, nah, supaya lebih cepat bisa mengakhiri penderitaan berkepanjangan ini. Terima kasih. Salam cerdas. Manuskrip Papua.